Renungan Hari Raya Paskah diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Tema renungan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pernah diceritakan tentang seorang gadis desa bernama Magda. Magda adalah seorang gadis yang lugu dan saleh. Tetapi oleh karena tekanan ekonomi, ia coba mengadu nasib di kota. Pada mulanya, ia bekerja di sebuah pabrik garmen. Namun karena krisis ekonomi, perusahaan itu ditutup dan Magda di-PHK-kan. Dalam keadaan luntang-lantung, dia akhirnya menerima tawaran seorang ibu untuk bekerja pada perusahaannya. Magda tidak menaruh curiga sedikit pun tentang pekerjaan apa yang bakal dilakoninya. Setelah menginap beberapa hari di rumah majikan baru itu, ibu itu mengirimkan Magda ke sebuah rumah bordil yang tidak lain adalah tempat pelacuran. Di tempat itu, Magda dipaksa untuk melayani para lelaki hidung belang. Mula-mula ia memberontak, tetapi karena tidak ada kemungkinan lain, maka dengan segala keterpaksaan, Magda melakukan pekerjaan itu. Namun lama-kelamaan, ia menjadi terbiasa dan malah merasa senang karena pekerjaan itu mendatangkan banyak uang. Kini, Magda telah berubah dari seorang gadis desa yang lugu menjadi kupu-kupu malam yang siap memeras kantong para lelaki hidung belang. Pada suatu hari, secara kebetulan ia berjalan lewat di sebuah gereja. Magda tersentak. Ia teringat akan kapela kecil di kampungnya. Ia teringat teman masa kanak-kanak ketika setiap hari mereka pergi ke gereja pada hari Minggu. Ia teringat rumah mereka yang kecil. Ia teringat akan kali yang berkelok-kelok di belakang kampung mereka. Ia juga teringat akan sawah-sawah yang seolah berbaris di lereng-lereng bukit. Magda ingat rumah. Ia ingin pulang kampung. Air matanya mengalir deras. Maka pada saat itu juga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ketika ia memasuki kampung, hatinya tiba-tiba menjadi kecut dan ragu. Akankah orang tua masih menerima dia yang telah jatuh ke dalam lumpur dosa? Dari jauh, ia melihat rumahnya masih diterangi cahaya lampu pelita. Setelah mendekat, Magda merasa heran bahwa pintu pagar masih terbuka, padahal hari sudah larut malam. Padahal seingat dia, pintu pagar tidak pernah ditutup. Demikian juga pintu rumah tidak pernah ditutup pada malam-malam seperti itu. Gemercik langkah kaki Magda memecahkan kesunyian malam itu. Tiba-tiba ia mendengar suara ibunya. "Magda, engkaukah itu?" Magda terkejut sekali karena hingga larut malam seperti itu, ibunya masih terjaga. Lalu ia menjawab, "Ya, Bu. Tetapi mengapa hingga saat seperti ini ibu tidak menutup pagar
dan pintu rumah. Ibunya menjawab, "Anakku, sejak engkau pergi beberapa tahun yang lalu, pintu depan itu tidak pernah terkunci, dan pintu rumah ini tidak pernah tertutup, karena kami tahu bahwa pada suatu saat nanti engkau pasti akan kembali. Anakku, sejak engkau pergi bertahun-tahun yang lalu, pintu depan itu tidak pernah terkunci, dan pintu rumah tidak pernah tertutup, karena kami tahu bahwa pada suatu saat nanti engkau akan kembali." Saudara-saudari terkasih, pesta Paskah adalah pesta kembalinya si anak hilang. Magda telah mengalami kebangkitan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Pesta Paskah adalah pesta kebangkitan dari hidup lama kepada hidup baru. Di dalam pesta itu, kita dibangkitkan dari kubur dosa-dosa kita, dan kita hidup secara baru di dalam rahmat Allah. Benar bahwa di dalam pesta Paskah kita merayakan kebangkitan Kristus, tetapi kebangkitan Kristus baru mempunyai arti kalau kita juga bangkit dari kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tentang kebangkitan Yesus, baik menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Maria Magdalena atau Maria dari Magda selalu tampil pada tempat pertama yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Mengapa justru Maria? Alasannya ialah karena Maria adalah contoh dari manusia yang telah bangkit kembali dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Ia adalah contoh dari manusia yang bangkit dari kubur dosa dan hidup baru di dalam cinta Tuhan. Maria adalah perempuan yang tertangkap basah secara seturut tradisi ketika melakukan perbuatan tidak senonoh. Ketika orang-orang Farisi meminta dukungan Yesus supaya merajam wanita itu, Yesus malah mengampuninya. Maria itu pula lah yang menyatakan pertobatannya dengan meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dia mengalami cinta dan pengampunan yang luar biasa dari Yesus, dan karena itu dia juga sangat mencintai Yesus. Ketika murid-murid Yesus lari meninggalkan guru mereka pada waktu penyaliban, Maria tetap setia sampai di bawah kaki salib. Setelah Yesus dikuburkan, Maria bersama perempuan-perempuan lainnya mengunjungi makam Yesus. Sementara murid-murid Yesus kembali ke kampung mereka masing-masing dan kepada pekerjaan mereka semula. Hanya orang yang pernah mengalami cinta Tuhan secara pribadi akan mampu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Hanya orang yang pernah mengalami cinta Tuhan secara pribadi akan mampu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah mengakhiri segala teka-teki menyangkut kehidupan manusia sesudah kematian. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan maut. Dia adalah yang sulung dari antara kita. Karena itu, nasib Yesus adalah juga nasib kita. Kalau dia yang sulung itu telah mengalami kematian dan kebangkitan, maka demikian pun
kita yang percaya kepadanya juga akan mengalami kematian dan kebangkitan. Itulah sebabnya kebangkitan Yesus telah memberikan harapan baru kepada manusia. Berkat kebangkitannya, kita menjadi percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan pintu masuk menuju kehidupan baru yang bersifat kekal. Kebangkitan Yesus telah memberikan optimisme yang besar kepada umat manusia. Kebangkitannya telah memberikan perspektif baru kepada hidup umat manusia, yakni bahwa melalui kematian, hidup hanyalah diubah dan bukannya dilenyapkan. Itulah sebabnya pesta Paskah menjadi sebuah pesta harapan. Karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat pesta Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin.